Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, alhamdulillah atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah pendidikan karakter nabawiyah. Kesempatan kali ini adalah kesempatan yang pertama bagi kita. Ini adalah paparan perdana yang insya Allah ta'ala akan berlanjut tentang pendidikan karakter nabawiyah ini mulai awal sampai akhir insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pendidikan, terutama pendidikan Islam, ada satu hal yang perlu kita ketahui, terutama para orang tua, baik ayah maupun ibu, dan para pendidik. Pertanyaan itu yang perlu kita ketahui jawabannya adalah, siapakah penanggung jawab pendidikan? Ini harus dipertegas biar apabila terjadi sesuatu dalam proses pendidikan tidak saling melempar tanggung jawab. Oleh karena itu, siapakah penanggung jawab pendidikan ini kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qutuhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di sini ada kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang kalimat ini dalam ayat ini. Beliau mengatakan allimuhum wa adibuhum. Ajarkanlah mereka ilmu dan ajarkanlah mereka adab. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro bitarbiyah, maknanya menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan pendidikan. Ini perintah kepada setiap orang yang beriman. Terus lebih khusus siapa penanggung jawab pendidikan anak ini? Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Di antaranya dari hadis tersebut disebutkan warrajulu ra'in fi ahli
wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ini seorang ayah. Terus kemudian selanjutnya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia, wanita tersebut, akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ini seorang ibu. Jadi dari ayat dan hadis tersebut dikatakan bahwa sesungguhnya penanggung jawab pendidikan itu adalah orang tua. Jadi pendidikan ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tanggung jawab pendidikan ini tidak bisa didelegasikan kepada orang lain. Maka kita tidak bisa, misal kita datang kepada Pak Yai, Pak Yai, niki kula nitipaken putra kula. Mpun kula pokoke pasrah bongkokan. Nah, kula pasrah bongkokan. Kula tak nyambut damel pados arta, mangke panjenengan ingkang didik, nak perlu kula dobeli bayarane kersane ilmune dobel. Pun pokoknya pasrah tanggung jawab kula serahke jenengan. Ini enggak bisa. Tidak bisa kita masrah kayak gitu saja. Karena tanggung jawab enggak bisa pindah, tetap pada orang tua. Ini. Atau mungkin kita datang ke sekolahan. Saya hanya seorang buruh, seorang karyawan pabrik. Saya enggak bakat, saya enggak punya kemampuan sebagai seorang guru. Maka tanggung jawab pendidikan ini saya serahkan ke sekolah. Saya datang kepada kepala sekolah atau guru di sekolah. Pak guru, saya titip anak saya. Pokoknya masalah pembayaran SPP, uang gedung dan lain-lain beres, kalau perlu saya dobel. Yang penting pokoknya tanggung jawab ini saya serahkan kepada sekolah ini. Itu tidak bisa. Karena tanggung jawab itu letaknya pada kedua orang tua. Nah, karena tanggung jawab letaknya pada kedua orang tua, maka tempat paling ideal untuk pendidikan anak itu di mana? Di rumah. Itulah tempat paling ideal untuk anak-anak kita belajar. Tempat paling ideal untuk anak-anak kita dididik. Kenapa? Karena penanggung jawabnya di situ, yaitu di rumah. Sedangkan sekolah, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya itu hanya membantu tanggung jawab orang tua. Sedangkan inti pendidikan sebenarnya adalah di rumah. Maka jadikanlah rumah-rumah kita itu adalah madrasah bagi anak-anak kita. Ini masalah konsep pendidikan karakter nabawiyah. Penanggung jawabnya adalah kedua orang tua, sebab besok yang akan ditanya. Ya. Terus kemudian tempat paling ideal adalah rumah masing-masing. Itulah penanggung jawab pendidikan. Nah, terus kemudian seandainya pada saat anak kita masih kecil, sebelum balik itu kita titipkan sejak dari TK, wis dititipke ning pondok pesantren, dititipke ke seorang kiai, dititipkan ke seorang ustadz. Karena merasa bahwa kita bukan seorang guru, merasa bahwa kita tidak mampu mendidik, akhirnya semuanya diserahkan. Kita seolah-olah melepas begitu saja dan tanggung jawab kita hanya mencarikan biaya pendidikan mereka. Nanti kalau anak kita berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil. Di situ ada tambahannya kama robbayani shaghira. Lah, pada saat anak kecil itu dididik di mana?
Kalau di pondok ya yang dapat doa itu nanti siapa? Nah, padahal orang anak itu mendoakan untuk kedua orang tuanya ketika masih kecil. Masih kecil itu berarti masih anak-anak. Masih anak-anak itu berarti masa-masa antara dari lahir sampai balik. Kalau sudah balik itu berarti dewasa. Nah, oleh karena itu masa-masa sebelum balik itu idealnya kitalah yang mendidik. Nah, setelah balik itulah baru anak kita nasihatkan untuk menempuh perjalanan menuntut ilmu, baru keluar mencari ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang dipercaya, mencari kiai-kiai yang dipercaya untuk memperdalam ilmu agama, baru mereka keluar. Itu sedikit tentang gambaran penanggung jawab pendidikan dalam konsep pendidikan karakter nabawiyah. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tahu bahwa tanggung jawab di pundak kedua orang tua, tentu saja kita terkejut. Lah, saya itu seumur-umur belum pernah makan ilmu pendidikan, maksudnya ilmu mengajar. Kalau bahasa Jawa itu urung tahu mangan bangku sekolah guru. Lah terus saya nanti mendidiknya bagaimana? Nanti kan menjadi nggak karuan anak saya karena saya bukan ahlinya mendidik anak. Itu pertanyaan mesti muncul. Saya itu orang bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Lah terus saya mendidiknya bagaimana? Maka saya pasrahkan ke pondok biar mereka pinter semuanya menjadi soleh. Ternyata tidak seperti itu bukan alasan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu mendidik kepada setiap orang tua. Kalau kita perhatikan, setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu pasti ada bekal yang Allah berikan. Saya ulang lagi, setiap perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal kepada hamba tersebut. Semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita puasa, kita diberi bekal untuk mampu melakukan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita haji bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak wajib. Allah memerintahkan kita untuk sholat karena semua orang pasti mampu untuk melakukan sholat. Demikian juga perintah untuk mendidik anak-anak. Itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu mendidik kepada setiap orang tua. Bapak Ibu sekalian, panjenengan jangan beranggapan bahwa mendidik anak itu seperti di sekolahan. Bukan, di sekolahan itu pengajaran. Ya, kebanyakan di sekolah itu pengajaran. Sedangkan pendidikan itu tidak harus anak itu duduk jenengan ngajari matematika, ngajari bahasa Indonesia, bukan. Ya, panjenengan itu misal sebagai contoh ada anak wadul sama bapaknya. Wadul itu maksudnya laporan atau istilahnya menunjukkan hasil karyanya. Bapak, ini gambar saya bagus enggak Bapak? Panjenengan hanya mengatakan, wah bagus sekali. Itu pendidikan. Itu sudah membanggakan bagi anak dan akan menumbuhkan potensi dirinya. Itu pendidikan, hanya seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya, itu yang pertama bahwa setiap orang tua sudah diberi bekal kemampuan mengajar atau mendidik anak. Yang kedua, mendidik anak itu sangat mudah. Ya, mendidik anak itu sangat mudah sekali. Ya. Karena apa? Mendidik anak itu adalah perintah dalam agama. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Innad dina yusrun wa may yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam beragama ini, maka dia akan terkalahkan. Dia akan kewalahan, dia akan capek-capek dan sebagainya. Dia akan sengsara sendiri. Ini demikian juga dalam mendidik anak. Mendidik anak itu mudah karena itu adalah ibadah. Itu adalah perkara agama. Lah, kenapa kok kita merasa mendidik itu sulit?
itu berarti dalam mendidik kita itu terlalu berlebihan sehingga kita merasa kesulitan. Maka dikembalikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak. Nah, bukti yang lain bahwa mendidik itu mudah, bahwa anak yang lahir itu kosong apa sudah ada isinya, Bapak Ibu sekalian? Anak lahir itu masih kosong-kosong kayak kertas putih polos, kemudian orang tuanya bebas menulis, apakah sudah ada isinya? Kebanyakan para orang tua memahami bahwa anak lahir itu kosong. Jadi nanti mau jadi apa, mau jadi ini, mau jadi itu tergantung orang tua. Sebagian besar mengatakan seperti itu. Maka dari kecil sudah dibentuk-bentuk gitu. Nah, dibentuk-bentuk, diberi macam-macam. Baru umur 3 tahun wis dilatih matematika, 4 tahun dilatih bahasa Inggris, umur 6 tahun sudah dilatih dengan rumus-rumus dan sebagainya, sehingga tidak menjadi lebih baik, justru malah akan merusak. Karena ternyata di dalam Islam tentang anak yang baru lahir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yang mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu, allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Inilah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini konsep dasar pendidikan anak, yaitu surat Ar-Rum ayat 30, bahwa anak lahir itu kondisinya fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya fitrah. Fitrah artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bersih itu ya. Nah, kebanyakan fitrah itu diartikan bersih. Karena bersih dianggap anak seperti kertas kosong, ternyata tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Di situ disebutkan juga la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itu kalimat berita, tapi maknanya di situ adalah fi'il amr, kata perintah. Maksudnya jangan engkau rubah fitrah Allah itu. Kenapa? Karena fitrah Allah sudah baik. Nah, fitrah Allah itu sudah baik. La tabdila li khalqillah, jangan engkau rubah fitrah Allah itu. Maknanya seperti itu. Walaupun di situ berupa kalimat berita, tapi bermakna di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa maknanya adalah fi'il amr, di situ kata perintah untuk tidak merubah fitrah Allah. Ini. Terus kemudian, kok manusia itu kok bisa menyimpang padahal fitrah itu baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini ya, yang artinya tadi Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang akan merubah keadaan kaum itu. Ini sering kita artikan bahwa Allah tidak akan merubah nasib. Nasib itu maksudnya kesengsaraan kaum itu menjadi lebih baik kecuali orang atau kaum tersebut yang merubah. Tapi makna ayat itu berkaitan dengan fitrah ini, itu maksudnya fitrah itu sudah baik. Kenapa manusia kok ada yang jahat? Itu berarti nyimpang dari fitrah, nyimpang. Nah, kok bisa menyimpang? Manusia itu sendiri yang merubah. Yaitu tadi, Allah tidak akan merubah fitrah ya, fitrah suatu kaum, nikmat yang telah diberikan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah sehingga nikmat itu hilang. Itu makna ayat tersebut. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa anak yang lahir di muka bumi ini tidak kosong, tapi sudah fitrah.
Dan fitrah itu tidak berubah. Fitrah itu adalah baik. Jadi sudah baik anak itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Di hadis tersebut tidak disebutkan kedua orang tuanya yang menjadikan Islam. Tapi kenapa kedua orang tuanya yang justru malah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Karena anak lahir kondisinya sudah Islam. Jadi semua anak yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak yang lahir itu fitrah, baik dilahirkan oleh orang muslim maupun non muslim, semuanya lahir dalam keadaan Islam. Maka pada saat peperangan waktu Nabi SAW itu ada beberapa sahabat yang membunuh anak-anak orang musyrik, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang hadis tadi, bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, bahwa mereka walaupun anak-anaknya orang musyrik, mereka adalah kondisinya adalah fitrah. Jadi karena anak sudah kondisinya Islam, sudah kondisinya diinstal oleh Allah SWT tentang kebaikan-kebaikan, sudah kondisinya berisi karakter-karakter kebaikan, kira-kira mengubah menjadi jahat sama menjadikan baik mudah mana? Tentu saja mudah menjadikan baik. Karena apa? Kondisi anak sudah baik. Maka kalau kita menyengaja mendidik anak itu menjadi jahat, harus melakukan modifikasi yang luar biasa. Harus merubah dari yang aslinya. Aslinya sudah baik, kok ingin jadi jahat, ya harus diubah. Tapi kalau ingin menjadikan baik, tinggal melanjutkan saja, tinggal menumbuhkan. Ini tentang fitrah. Nah, sehingga setiap orang tua mudah sekali dalam mendidik anak, karena anak lahir bukan dalam keadaan kosong. Anak bukanlah seperti kertas kosong yang mudah atau dapat ditulis sekehendak hati orang tuanya, digambar sekehendak hati, tapi anak itu sudah fitrah. Ibarat kita mendidik anak itu seperti menanam benih tumbuhan yang diharapkan tumbuhan itu kelak menjadi pohon yang sangat besar, rindang, dan buahnya lebat, bermanfaat bagi makhluk yang berada di sekitar pohon tersebut. Untuk menumbuhkan pohon itu, misal kita menanam pohon mangga, kita nggak bisa maksa-maksa pohon mangga itu tumbuh menjadi nangka. Nah, maka tumbuhnya mangga. Kita tidak bisa menanam pohon mangga itu diberi lanjaran. Tahu lanjaran? Itu semacam tongkat untuk merambat. Karena mangga tidak merambat. Itu gambaran tentang fitrah. Kita menanam padi, tidak bisa kita paksa padi itu dibentuk-bentuk menjadi jagung. Padi tumbuhnya padi, karena apa? Fitrahnya padi. Nah, jadi tugas orang tua dalam mendidik anak itu bukan menjejalkan banyak pengetahuan, tapi menumbuhkan fitrah yang sudah ada pada anak tersebut. Tugasnya menumbuhkan, bukan menjejalkan banyak hal. Ini karena apa? Anak sudah ada isinya. Belum tentu yang dijejalkan itu cocok dengan apa yang sudah ada di diri anak. Ini. Jadi itulah tentang tugas orang tua dalam mendidik, yaitu mendampingi, membersamai, menemani anak, bukan mendikte. Kebanyakan kita itu mendikte anak. Karena apa? Kita menganggap anak itu kertas yang kosong. Manoto bapakmu ki luwih ngerti. Nah, padahal anak itu sudah ada isinya. Yang insya Allah nanti kita bahas isinya apa saja, itu panjang ceritanya nanti. Nah itu jadi gambaran tentang tanggung jawab pendidikan tadi.
maka mudah sekali orang tua dalam mendidik anak, tugasnya hanya membersamai, menjaga fitrah itu biar tidak rusak. Kenapa kita perlu jaga? Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis qudsi ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalat humus sayatinu an dinihim." Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan hambaku itu dalam keadaan lurus, fitrah, dalam keadaan hanif. Maka setan-setanlah yang akan menggelincirkan mereka, akan menyesatkan mereka dari agama lurus mereka. Sampai-sampai setan itu ingin merusak fitrah itu sejak awal suami istri ingin berhubungan. Itu setan sudah ingin menggoda fitrah anak itu. Maka tugas pendidikan ini sebenarnya dimulai sejak anak itu sebelum lahir, sejak memilih istri, ya, sejak pada saat mau berkumpul dengan istri itu ada doanya. Doanya apa? Berlindung dari setan. Karena apa? Yang merusak fitrah itu adalah setan. Ya. Terus kemudian begitu anak itu lahir, nangis. Kenapa anak itu nangis? Setan sudah mulai bergerak untuk menyimpangkan fitrah anak itu, disentuhnya anak itu sehingga anak itu nangis. Terus sampai terus tumbuh itu setan yang akan merusak fitrah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa menjaga? Karena kondisi yang kita jaga sudah baik. Nah, oleh karena itu setelah kita mengetahui konsep dasar dari pendidikan ini, maka kita nggak usah banyak istilahnya itu modifikasi terhadap anak kita. Anak kita itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah fitrah itu apa saja. Yang sudah diisikan pada anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa saja. Yang pertama, karakter yang telah Allah instalkan pada masing-masing anak, yang pertama adalah karakter iman. Ini menunjukkan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan beriman. Semua anak lahir iman. Tidak ada anak lahir itu kufur, walaupun dia anaknya orang non-muslim. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 172, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna." Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka mereka, yaitu calon-calon janin tadi, mengatakan benar ya, engkau Rabb kami menjadi saksi, kami telah bersaksi. Jadi alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka calon-calon janin tadi mengatakan bala ya, mereka qalu bala, mereka mengatakan benar wahai Rabb, engkau adalah Tuhan kami, sahidna, kami telah bersaksi. Berarti mereka anak-anak itu sebelum lahir sudah bersahadat, sehingga begitu lahir mereka Islam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa setiap anak lahir beriman. Karakter iman yang pertama yang ada pada diri anak. Karakter yang kedua yang sudah diinstalkan, yang sudah Allah bekalkan kepada anak, yaitu karakter belajar. Setiap anak itu pembelajar. Setiap anak itu pembelajar. Nah, buktinya apa? Kita lihat anak-anak kita waktu belajar berjalan. Kita lihat di situ. Bukti secara zahir. Tidak ada anak memutuskan merangkak seumur hidup gara-gara dia pada saat latihan berjalan itu jatuh-jatuh sampai kepalanya benjut. Dia belajar lagi sehingga dia bisa berjalan. Itu bukti nyata bahwa setiap anak itu pembelajar.
maka seharusnya tidak ada anak malas belajar, harusnya. Karena gawan bayinya semua anak itu semangat, mereka adalah pembelajar yang tangguh. Terus kemudian disebutkan dalam buku Dalilul Anfus Bainal Quran wa Ilmul Hadis, ya, Dhuhur tasa'ulatil fitriyah anil kauni wal hayati wal insan. Adanya pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian dan kehidupan manusia menunjukkan fitrah. Itu berarti menandakan bahwa anak itu kan banyak bertanya. Dan kadang-kadang yang ditanyakan itu aneh-aneh. Sampai kadang-kadang orang tuanya nggak bisa jawab. Itu sering terjadi. Itu menunjukkan bahwa setiap anak yang lahir itu pembelajar yang tangguh, dan itu karakter belajar yang dimiliki anak. Ini, itu adalah karakter belajar. Kemudian di ayat Al-Quran yang lain disebut